Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Profesor Dr. Rukmina Gonibala MSI juga selaku Ketua Tim Penguji Seminar Hasil dan Pembimbing 1. Yang kami hormati terpelajar penguji utama Dr. Abeng, itu bagus, sehat selalu dok. Yang kami hormati penguji 2 Bapak Iqmal MPDI dan sekretaris tim penguji dan juga selaku pembimbing 2 Ismail K. Usman MPDI dan lebih khusus Ananda Yanti dan host ya sekretaris Pak Abrari Irham. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, semoga percikan rahmatnya sampai kepada kita semua dan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Kami selaku Ketua Prodi PAI mewakili Dekan Fakultas Tarbiyah mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penguji karena sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan ujian seminar hasil ini dalam sesi online yang sebenarnya sesuai dengan jadwal itu offline dok ya. Kemarin keluar surat edarannya rektor, semua ujian dilaksanakan secara online karena WFH. Ini kita lihat ini Pak Iqmal pegagas sekali dengan Pak Dokter ini. Saya ini belum mandi, sementara di dapur saya lihat jam langsung lari. Bagusnya juga kalau online Prof, karena sementara mau masak langsung dihentikan dulu kasih mati kompor. Rencana mau bikin kapurung Prof, saya ingat bayangnya Prof mau bikin kapurung, mau antar ke sana, mau dingin, tidak bagus. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Tim Penguji, Ibu yang kami muliakan, Prof. Dr. Rukmina Gonibala, untuk membuka sekaligus melaksanakan ujian seminar hasil. Doa kami semoga ujian ini berjalan lancar dan tertib karena online, mudah-mudahan tidak ada masalah dari jaringan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka mic. Terima kasih Kaprodi PAI Bapak Ibu Dr. Anda Haja Nurhayati MPD. Hari ini kita akan melakukan munakasha seminar hasil oleh Gianti Wardani Paputungan dengan judul pengembangan ranah afektif pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bolaang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Dr. Abeng Tubagus MKes MMR, Bapak Iqmal SPD MPDI kandidat doktor, Bapak Ismail K. Usman SAG MPDI dan Bapak Abrari Ilham MPD Kaprodi yang saya hormati, wabil khusus Gianti Wardani Paputungan. Sehat Gianti? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah sehat. Marilah kita buka ya, sesuai sebelum saya buka ujiannya, mekanisme dalam ujian seminar hasil skripsi dibuka. Setelah dibuka ada presentasi dari mahasiswa 10 sampai 15 menit. Setelah itu ada masukan dari penguji utama, penguji kedua, kemudian pembimbing kedua dan pembimbing pertama. Mari sama-sama kita buka ujian seminar hasil pada pagi hari ini jam 10 sampai jam 12 dengan sama-sama membacakan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Dewan Penguji Seminar Hasil yang saya hormati, dipersilakan kepada Saudari Gianti Wardayani Paputungan untuk mempresentasikan hasil risetnya 10 sampai 15 menit. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gianti Wardayani Paputungan, NIM 1523034. Saya akan izinkan saya untuk memaparkan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengembangan Ran Afektif pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Bolaang. Latar belakang, pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan proses perubahan yang dialami anak untuk mencapai kedewasaan yang diharapkan. Perkembangan pada anak akan melewati tahapan-tahapan tertentu dan setiap tahapan selalu memiliki ciri khusus dan berbeda dengan tahapan lainnya, sehingga pemahaman terhadap tahapan perkembangan yang dialami siswa dengan berbagai sifat-sifatnya yang unik tersebut akan memberikan bekal kepada guru sebagai pengajar untuk menyesuaikan cara mengajar, pemilihan materi, pemilihan sumber belajar, ataupun pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Pendidikan Islam dalam pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan agar ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkah laku, kemampuan, minat, dan bakatnya. Indikator keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam yang baik adalah mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, saya hanya fokus kepada ranah afektif, karena di masa sekarang banyak orang yang paham agama akan tetapi belum bisa mengamalkannya, karena nilai-nilai afektif tidak tertanam dalam kehidupan mereka dan nilai agama tersebut belum menjadi cerminan sikap keseharian mereka. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pada penelitian saya ada 2, yaitu bagaimana cara pengembangan dana afektif pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bolaang. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan dana afektif di SMA Negeri 1 Bolaang. Kajian teori. Istilah ranah afektif dalam bahasa Indonesia berasal dari kata ranah yang berarti bagian atau satuan perilaku manusia, dan afektif berarti berkenaan dengan perasaan. Jadi ranah afektif merupakan bagian dari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan perasaan. Ranah afektif ialah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Menurut Catward, aspek-aspek yang terkandung dalam ranah afektif yaitu terdiri dari 5 bagian, yaitu minat, interest, sikap, attitude, nilai value, apresiasi, dan penyesuaian. Penilaian afektif dalam proses pembelajaran dan hasil pembelajaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian afektif pada saat proses belajar. Yang kedua, penilaian afektif di luar proses belajar. Yang ketiga, penilaian afektif di rumah. Kajian yang relevan. Saya mengambil skripsi yang ditulis oleh Nur Hasim dengan judul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Ranah Afektif di SMA Negeri 1 Karangnongko. Fokus penelitian skripsi sebelumnya yaitu tentang perencanaan program pembelajaran dan pelaksanaannya, proses pembelajaran akhlak, serta kekurangan dan kelebihan pengembangan ranah afektif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan fokus penelitian saya hanya fokus kepada 2 aspek afektif saja, yaitu minat, interest, yaitu bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran agama Islam, dan sikap, attitude, yaitu bagaimana sikap siswa setelah mengikuti mata pembelajaran agama Islam. Perbedaannya dari segi objek dan lokasi itu sudah berbeda.
Bersamaannya sama-sama membahas tentang pengembangan ranah afektif pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian kualitatif. Saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tempat penelitian saya itu di SMA Negeri 1 Bolaang, Jalan Trans Sulawesi Indobentuk 2, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Waktu penelitian saya kurang lebih 1 bulan, yaitu dari tanggal 9 Maret sampai tanggal 20 April 2020. Sumber data penelitian saya itu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh langsung, itu berisi wawancara dengan kepala sekolah, guru PAI kelas 11 IPA 2, dan 8 orang siswa yang berada di kelas 11 IPA 2. Data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau dokumen yang ada di sekolah. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kepala sekolah, guru PAI, dan 8 orang siswa di kelas 11 IPA 2. Teknik analisis data saya itu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian. Untuk mengembangkan minat siswa, maka seorang guru harus mengeksplorasi minat dalam diri siswa tersebut, dan untuk mengembangkan sikap para siswa, guru dapat memberikan motivasi dan pembiasaan sikap yang positif. Adapun upaya yang dilakukan guru agama Islam untuk mengembangkan minat dan sikap siswa, yaitu dalam mengembangkan minat, seorang guru harus mengeksplorasi minat dalam diri siswa, memberikan wawasan, motivasi, dan mengikut sertakan siswa pada perlombaan yang sesuai dengan potensinya. Contohnya minat siswa dalam baca tulis Al-Quran. Adapun dalam mengembangkan sikap, dalam proses mengajar, guru dapat menanamkan sikap-sikap yang positif atau pembiasaan yang baik di dalam kelas. Pengembangan ranah afektif pada siswa dapat berhasil dan tidak berhasil, itu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang saya dapati dalam penelitian saya itu yaitu faktor pertama dalam lingkungan keluarga, yang kedua dalam diri siswa sendiri, yang ketiga dari pihak sekolah. Faktor penghambatnya juga yaitu sama dari dalam diri siswa tersebut. Contohnya, siswa tidak minat mengikuti kegiatan belajar mengajar agama Islam dan kegiatan keagamaan lain di sekolah. Siswa malas dalam mengembangkan minatnya. Dan ada juga faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu dari teman sebaya. Terima kasih. Demikian apa yang dipaparkan oleh Saudari Gianti Wardayani Paputungan tentang pengembangan ranah afektif pada pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Bolaang. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Abeng Tubagus MKes MMR dan Bapak dalam mengklarifikasi apa yang ditulis oleh Saudari Gianti. Dipersilakan Pak Dr. Ya, makasih Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dan terima kasih banyak untuk Ibu Kaprodi atas kesempatan untuk menguji di PAI, ya, karena saya lebih banyak di MPI. Ini PAI dan saya tertarik dengan namanya ini. Gianti bapaknya apa? Psikolog atau apa? Bukan? Enggak, Pak. Nah, Anda tahu bahasa Inggris Giant? Tahu, Pak. Artinya apa? Artinya apa? Giant, hah? Tulisannya Gian, tapi ini pakai T ya. Kenapa? Apakah Bapak apa? Tapi nggak tahu apa sejarahnya bagaimana. Yang jelas kalau Giant itu Pak Ustadz Ismail raksasa artinya. Maka bapaknya ingin dia jadi raksasa, ini maksudnya raksasa ilmu ya.
Karena ini dia ingin menjadi guru agama. Pertanyaan saya, Anda memang tinggal di Bolaang, San? Iya Pak, saya aslinya tinggal di Lolan. Oh, Lolan. Lolan kampungnya Jelantik Mokodompit ya? Iya, itu om saya Pak. Oh iya, saya hafal karena berapa kali saya mampir di masjid yang sebelah kanan putih itu ya. Iya Pak. Baik, sekolahnya SMA-nya di situ ya? Kamu sekolah di situ? Enggak Pak, saya SMA di SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Oh, ini yang dekat rumah ya, Bolaang. Iya. Kenapa pilih di sekolah itu? Meneliti? Iya, karena kebetulan Pak, di situ banyak saudara-saudara saya dan adik perempuan saya juga sekolah di situ Pak. Oke. Yang kedua, Anda ambil sampel satu kelas aja ya? Iya, saya hanya ambil sampel di kelas 11 IPA 2 karena di situ kebanyakan Muslim. Yang Muslim kebanyakan di kelas itu Pak. Oh, di Lolan ada non-Muslim? Bukan di Lolan, tapi di Lolan, di Bolaang. Iya, banyak Pak. Nobonto, Iya. Bolaang itu Nobonto ya? Iya Pak, banyak yang non Muslim. Setelah pompa bensin ini sekolah ini ya? Iya Pak. Ada puskesmas baru saya lihat. Dulu puskesmas turun ke bawah sebelah kanan, sekarang sudah di sebelah kiri dan dibangun 2 lantai. Iya Pak. Benar, puskesmasnya bagus, seperti rumah sakit saya lihat. Baik, ya kenapa Anda ambil sampel kelas IPA? Kan kelas ada IPA, IPS, bahasa Iya. loh. Iya. Jadi pertanyaan saya, kenapa teliti ambil sampel di kelas IPA, apa alasannya? Iya, alasan saya meneliti di kelas IPA 2 karena yang dari saya telusuri dari bertanya kepada guru, ternyata di kelas ini banyak siswa-siswi yang berperilaku yang baik, Pak. Yang tidak banyak anak-anak nakal dari kelas itu, yang maksudnya yang perilaku yang baik di kelas itu. Kalau yang lain, mereka kebanyakan sering bolos, begitu, Pak. Jadi saya ambil sampel di kelas itu. Apa menurut saya apa tidak lebih bagus yang sebaliknya? Ambil sampel yang anak-anak nakal yang Anda sebut tadi dari penelitian ini. Tapi kebanyakan non-muslim Pak yang ada di kelas lain. Yes. Ya, cerdas juga anak ini Prof. Lukmina. Ya, Iya, sebagai Pak. itu saya menilai dia cerdas menjawab. Jadi ini alhamdulillah kader-kader muslim banyak yang enggak. Saya enggak tahu ini di PAI ada di tes IQ enggak ya. Tapi ini yang jelas dari cara menjawab. Jadi saya mohon diulangi yang Anda maksudkan afektif itu apa, dan ada kata pengembangan. Ini arahan dari pembimbing. Saya ingin Anda ulas lagi. Jadi apa maksudnya penelitian tentang afektif ini? Istilah psikologi ya. Jadi psikologi, kalau saya mengajari psikologi Islam di Usuluddin atau di Fuad, ya ada judul mata kuliah ini. Jadi ada afektif, kemudian di judul Anda mengangkat ada kata pengembangan. Jadi mohon penjelasan itu, silakan. Iya Pak, jadi mengembangkan karena menurut saya mengembangkan ranah afektif pada siswa itu sangat penting Pak, apalagi dalam pembelajaran PAI. Karena itu mendorong peserta didik agar dapat memperhatikan pembelajaran PAI, dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti proses pembelajaran, motivasi untuk mengetahui pembelajaran PAI, terus penghargaan atau rasa hormat terhadap guru, dan mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai agama itu di lingkungan sekolah atau dalam lingkungan masyarakat. Karena sekarang Pak, banyak sekali para siswa ini yang hanya paham akan materi, tapi mereka tidak bisa mengimplementasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan mereka. Oke.
Tidak apa-apa, yang penting jalan. Saya ingin melihat bagaimana kedalaman pemahaman dari materi yang Anda teliti. Ya. Jadi yang tadi Anda sebut di dalam penjelasan PowerPoint-nya bahwa afektif itu nilai perasaan, dan Anda simpulkan tadi di kelas 2 pertama Muslim, Iya Pak. dan yang kedua banyak yang baik. Yang dimaksud baik itu apa? Baik, berperilaku yang baik. Terus apalagi? Perilaku yang baik. Mereka sering mengikuti kegiatan pembelajaran agama itu. Mereka selalu mengikuti. Jadi setiap pembelajaran agama mereka selalu masuk. Jadi dari data-data absen mereka itu selalu kehadirannya itu full. Setiap diberikan tugas oleh guru, mereka selalu membuatnya. Dan setiap ada kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah, contohnya tazkiran, mereka selalu mengikuti. Dan di setiap hari Jumat itu di sekolah selalu ada kegiatan Jumat bersama, dan para siswa laki-laki itu diwajibkan untuk melakukan khutbah Jumat secara bergantian. Oh, Iya Pak. ada masjid di lingkungan sekolah ya? Ada Pak. Ada jamaah dari luar atau sekolah aja? Enggak Pak, itu hanya khusus sekolah. Cuman kalau ada yang dari luar mau singgah mau sholat, itu bisa. Situ ada guru agama berapa orang saat ini? Di sekolah SMA Negeri 1 Bolang ada 3 guru agama Islam. Jadi setiap guru itu mengajar dalam satu tingkat. Contoh, satu guru di tingkat 10, kelas 1, satu guru di kelas 2, dan satu guru di kelas 3. Jadi hanya 3 guru PAI yang ada di sekolah itu. Dan semuanya itu hanya guru tenaga harian lepas atau guru kontrak, belum ada yang PNS. Oh. Jadi menurut apa yang Anda pelajari ini sedikit melenceng dari tema afektif ya. Soal PAI, soal guru agama. Di SMA berapa muridnya semuanya? Di SMA ada 644 murid. Yang Muslim? Yang Muslim, Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa tanya ini. Dan maksud saya pertanyaannya dari jumlah murid itu teorinya pembanding satu guru melayani berapa murid yang Anda pelajari. Jadi sekolah itu kira-kira diperlukan berapa guru yang ideal? Dan apa nanti dibantu oleh pembimbing, karena ini pertanyaan sudah melenceng afektif. Anda tidak. Jadi yang dari mata pelajaran PAI apa yang diberikan sehingga bisa merubah perilaku dari para siswa dari sisi afektifnya? Bisa mengerti pertanyaan saya? Iya Pak. Ya, silakan. Jadi Mata pelajaran. iya. Dari apa? Mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Maksudnya dalam kurikulum kira-kira judul yang mana yang bisa mempengaruhi perilaku siswa? Boleh begini pertanyaannya, Profesor ya. Saya ingin lacak bagaimana hubungan PAI dengan perilaku dalam sisi afektifnya ya. Ya, bisa itu Prof. Pak Dokter. Jadi pengembangan ranah afektif itu kan kepada value, nilai. Jadi nilai-nilai dalam pendidikan Islam itu bagaimana peserta didik itu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun itu secara teori. Secara praktek mungkin ada siswa yang dalam kehidupan sehari-hari tidak melakukan itu secara 100%, tetapi dalam teori Bloom itu ranah afektif itu sampai sekarang masih menggunakan teori Bloom tentang ada 3 teori, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, si Gina ini saya membimbing dia hanya fokus saja di ranah afektif, karena kalau sudah mengambil ranah psikomotorik, kemudian ranah
ranah afektif, Kognitif. maka ya kognitif itu nanti melebar kemana-mana gitu. Ya. Kecuali sudah S2 ya, dia bisa mengkombinasikan 3 ranah gitu, Dok. Ya, ya. Ya, saya pikir Yanti sudah cukup dari saya, dan terakhir saya sarankan masih ada 1 kali lagi kan ini, 1 kali lagi di Ya. bulan Pesta ini baru seminar hasil. Kalau bisa PowerPoint-nya diringkas. Ya. Tadi PowerPoint-nya terlalu panjang, jadi seperti kertas koran, jadi makalah yang Anda tampilkan, kalau boleh buat pointer, jadi ada garis-garis. Di halaman ketiga saya lihat ada garis-garis. Jadi jangan muat terlalu besar sampai audiens agak bingung mendengar, ya. Iya Pak. Oke, jadi kalau jadi PAI, alumni PAI semua cita-cita jadi guru ya. Yanti, cita-citamu menjadi guru? Iya Pak. Khusus guru agama ya? Guru apa saja. Hah? Oh, guru apa saja? Terserah profesor. Saya kira nanti tujuannya jadi guru, dan lebih bagus karena PAI guru agama ya. Iya. Kalau PGRA begitu ya. Iya. PGRA guru PAUD guru RA. Guru RA. Cuma kalau PAI dia bisa di madrasah, bisa di sekolah umum. Oh ya. Ya, gitu. Baik. Itu Terima kasih dari saya sementara begitu, Prof. Ya, terima kasih Pak Dokter Abeng Terima kasih Pak. Selanjutnya sebelum saya persilakan kepada Bapak Iqmal SAG FPDI kandidat doktor, tadi pertanyaan Pak Dokter itu yang ideal sebetulnya seorang guru atau seorang dosen itu menangani 1 Dok di dalam penilaian BANPT, idealnya itu 20 mahasiswa atau 20 siswa itu 1 guru, itu ideal. Tetapi kita belum di Indonesia ini belum ideal. Kalau di negara-negara yang sudah maju itu 20 siswa ditangani oleh 1 orang guru. Itu kalau di sekolah-sekolah yang kayak sekolah percontohan percontohan di Osaka dan di Kyoto itu begitu dilakukan 20:1 itu ideal. Secara teorinya begitu, namun kita di Indonesia belum ada ideal seperti di Jepang. Ya, jadi persilakan Pak Iqmal SAG MPDI kandidat doktor untuk memberikan pertanyaan dan klarifikasi apa yang ditulis oleh saudari Gina Wardayati Takutungan. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu muka meski melalui media Zoom, namun tidak mengurangi rasa taksim kita kepada seluruh para jajaran penguji yang meluangkan waktunya pada hari ini, dan begitu pun pada Ananda yang sementara mengikuti ujiannya. Izinkan saya mengucapkan penghormatan saya kepada Ketua Sidang yang terpelajar Profesor Dr. Haja Rukmina Gonibala MSI, dan yang saya hormati yang terpelajar Bapak Ismail Kausman MPD selaku sekretaris dan penguji pembimbing kedua, dan yang saya hormati kolega penguji Bapak Dr. AB Haji Aben Tubagus, dan yang saya hormati seluruh hadirin sekalian yang sempat ikut dalam proses ujian pada saat ini. Izinkan pula saya mengucapkan penghargaan saya kepada mahasiswa yang sementara mempertahankan hasil penelitiannya. Tentunya apa yang dipaparkan di depan kita ini adalah merupakan wujud dari pengorbanan baik pikiran, tenaga, dana, waktu, semuanya dikorbankan untuk menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah.
Tentunya sebuah karya tulis ilmiah akan dikatakan ilmiah ketika dia teruji. Dia akan diuji oleh beberapa penguji dan dinyatakan lulus. Pada sesi kedua ini karena saya penguji kedua, mungkin lebih dulu bertanya tentang bagian metodologinya. Metodologi. Saya hanya ingin menguji apakah Anda betul yang mengerjakan tulisan ini atau dibantu oleh temannya. Saudari Gianti ya, saudari Gianti. Iya Pak, maaf saya. Apakah Anda dalam menentukan judul terlebih dahulu melakukan observasi awal atau menentukan judul dulu baru observasi di lapangan? Maaf, di sini hujan keras. Ya. Iya Pak, hujan deras. Ya. Bentar Pak. Ya, silakan Gianti dijawab pertanyaannya Pak Iqmal. Gianti, silakan dijawab pertanyaannya Pak Iqmal. Apakah melakukan observasi sebelum menentukan judul atau judul dulu kemudian melakukan observasi observasi? Oh iya, jadi sebelum saya menentukan judul, saya melakukan observasi awal dulu Pak di sekolah, karena kebetulan di sekolah situ adik-adik saya sekolah di situ, jadi saya bertanya-tanya dulu kepada siswa di situ. Lalu kalau ada waktu saya ke sekolah, lalu saya bertemu guru PAI, dan di situ saya mendapatkan rumusan masalah yang Menemukan permasalahan ya. Ya iya Pak, maaf Pak, jaringan saya. Ya. Tolong disampaikan ke kami apa hasil observasi Anda. Saya hanya ingin mengulangnya. Apa yang Anda temukan masalah di sana? Gianti. Iya Bunda, iya. Apa hasil observasi Anda dan masalah yang Anda temukan di lapangan? Jadi hasil temuan saya, Dikit lagi. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya Gianti nggak kedengaran. iya Bunda. Ya, sudah. Kedengaran. Ya, silakan dijawab. Jadi Pak, hasil temuan penelitian saya di SMA Negeri 1 Bolaang, kan di sini saya hanya fokus ke ranah afektif, tapi saya hanya fokus kepada dua aspek saja, yaitu aspek minat, interest, dan sikap, attitude. Ya, saya tanyakan apa yang Anda temukan masalah di lapangan itu pada waktu Anda observasi. Tidak ada kan? Baik, terus kan judul Anda sangat menarik ya, karena sangat jarang yang menyentuh pada aspek efektif pada pembelajaran. Tentunya ini sangat penting dalam pengembangan penelitian selanjutnya, karena hampir pendidikan dewasa ini lebih pada fokus pada aspek kognitif dan psikomotor ya. Namun hari ini kita disajikan sebuah data tentang bagaimana pengembangan ranah afektif pada pembelajaran pendidikan tetap Islam di SMA Negeri 1 Bolaang. Anda tadi telah menyampaikan bahwa rumusan masalah Anda itu bagian minat, sikap, dan nilai ya, meskipun masih banyak yang lain tentu yang kaitannya dengan afektif. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah Anda menggunakan penelitian kualitatif. Ya, apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif?
Kalau penelitian kualitatif itu penelitian yang berdasarkan teori. Kalau kualitatif, kalau kuanti itu menggunakan rumus. Itu yang saya tahu Pak, yang saya mengerti. Iya. Berarti kualitatif berangkat dari teori ya begitu? Iya, iya Pak. Saya menggunakan dari rumus. Iya. Atau kuanti berangkat dari teori? Tidak Pak, kuanti yang dari rumus, kuali yang dari teori. Berarti teori yang memandu Anda Iya. di lapangan ya? Iya. Padahal kuali itu kita berdasarkan dari hasil fenomena yang ada di masyarakat. Itu nanti teori itu hanya membantu saja, tapi kan mengarahkan. Oh iya Pak. Berangkat dari Iya. teori berarti Anda dipandu teori sebelum turun ke lapangan. Iya Anda Pak. tidak mengungkapkan betul-betul apa yang terjadi di lapangan, tetapi Anda dibatasi oleh teori. Iya Pak. Selanjutnya, Anda menggunakan teknik analisis data. Bagaimana teknik Anda menganalisis data yang Anda kumpulkan itu? Saya lihat ada di sini reduksi, display, dan conclusion. Apa itu reduksi? Bagaimana Anda mereduksi data? Bagaimana Pak? Bisa diulangi Pak? Ya, di skripsi Anda tertulis teknik analisis data itu Anda menggunakan 3 teknik. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian atau display. Yang ketiga adalah kesimpulan atau conclusion. Coba jelaskan ke kami bagaimana cara Anda mereduksi data. Semua data baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bagaimana cara Anda mereduksi data itu? Iya. Yang pertama itu saya melakukan pemilihan data. Jadi data-data yang hanya data-data yang saya perlukan, yang saya masukkan, yang saya ambil. Gitu Pak. Dan pertama saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Kedua melakukan wawancara dengan guru PAI yang berada di kelas 11 IPA 2, dan saya melakukan wawancara dengan siswa kelas 11 IPA 2. Jadi data-data yang saya terima itu saya pilih Pak, saya ambil, saya pilih hanya yang saya perlukan saja, penting-penting yang hanya bagaimana? Ya, saya tangkap. Iya Pak. Nanti Anda betul paham. Iya Pak. Ya. Selanjutnya dalam pengumpulan data tadi itu kan ada namanya pengecekan keabsahan data ya. Iya Pak, iya Pak. Ada namanya triangulasi sumber. Iya. Teknik. Apalagi triangulasi apalagi? Bagaimana cara triangulasi sumber itu? Triangulasi sumber itu saya membandingkan data hasil wawancara saya terhadap misalnya data hasil wawancara saya kepada kepala sekolah dan kepada guru agama, itu saya bandingkan Pak, apakah itu sama atau tidak sama. Iya Pak. Baru iya, silakan. Lalu kalau triangulasi teknik yaitu setelah saya mendapatkan hasil wawancara dari narasumber, kemudian saya cek dan saya observasi lagi Pak. Di situ saya observasi, saya melihat apakah betul-betul yang saya lakukan wawancara itu betul-betul terjadi, maksudnya yang jawaban dari narasumber saya itu betul-betul atau tidak. Jadi saya cek kembali Pak. Baik. Selanjutnya berapa jumlah informan Anda? Ada 10 orang Pak, yang kepala sekolah, guru pendidikan agama kelas 11 IPA 2, dan 8 orang siswa. Kenapa Anda membatasi 8 siswa? Apa alasannya? Iya Pak, saya hanya membatasi 8 orang saja agar diperkecil Pak, karena kalau saya mengambil semua itu terlalu, karena begini Pak,
jawaban dari semua siswa itu sama. Jadi ketika saya melakukan wawancara, pertanyaan, jawaban mereka hampir sama semua. Iya betul ya. Iya. Jadi Tepat, saya ya. hanya mengambil 8 orang siswa saja. Iya, jadi kualitatif itu kan dia seperti snowball. Iya, Pak. Dia lama-lama membesarkan dari sedikit 2, 3 sampai membesar. Ketika data hasil wawancara itu jenuh sama semua jawaban, maka dihentikanlah. Dan dihentikan, mungkin dibatasi sampai 8. Tetapi kalau kualitatif, karena jumlah siswa mungkin tidak sampai 100 ya dalam satu kelas itu. Tidak, Pak, hanya 38 orang. Kuantitatif itu diambil semua. Iya, Pak. Boleh ada yang dibuang ya, karena ini kualitasnya. Saya kira cukup dalam segi pertanyaan saya dalam segi metodologi ya. Anda, saya anggap Anda paham tentang Iya, Pak. kualitatif ini. Anda mungkin membaca buku atau dengan bimbingan yang intensif sehingga Anda betul-betul paham ya. Selanjutnya saya sedikit masuk kepada wilayah isi ya. Wilayah isi. Melihat perkembangan sekarang ini dengan adanya teknologi yang anak lebih banyak belajar menjadikan sumber informasi itu dari media sosial dibanding daripada gurunya ya, dan begitu pun masuknya paham-paham radikalisme sekarang ini sebenarnya boleh dikata bukan dari gurunya, tetapi berasal daripada informasi-informasi, potongan-potongan video atau informasi-informasi hoax. Dari segi afektif, ini termasuk faktor yang menurut saya ini bisa mempengaruhi terjadinya adanya kenakalan remaja ataukah terjadinya ekstremisme dalam paham keagamaan. Menurut Anda bagaimana cara mengantisipasi hal ini? Yang pertama itu harus ada pengawasan. Menurut saya, Pak, itu pertama harus ada pengawasan dari orang tua. Apakah orang tua mampu mengawasi 24 jam anak? Meskipun di dalam rumah itu mereka bisa bermain internet, bisa apa yang dilakukan oleh guru agama? Seandainya Anda guru agama. Yang saya lakukan penanaman nilai-nilai ya. Oh iya, penanaman nilai-nilai keagamaan. Ya, keagamaan. Iya, Pak. Iya. Coba sebutkan nilai-nilai Islam yang Anda tahu. Iya, Pak. Nilai-nilai Islam yang harus ditanamkan ke siswa sejak dini. Nilai Islam. Pertama, nilai tauhid. Iya, nilai tauhid. Nilai ibadah, harus memahami cara ibadah. Nilai ilmu, pentingnya mencari pengetahuan. Nilai halal dan haram. Begitu. Apa? Itu ada satu komprehensi Islam itu tentang nilai-nilai Islam. Selanjutnya minat. Bagaimana seorang guru membangkitkan sebagai seorang guru PAI? Boleh jadi bagaimana strategi guru itu? Tentu ada strategi yang digunakan sehingga akan Anda tadi katakan bahwa siswa sangat antusias mengikuti pelajaran PAI ya? Iya, Pak. Apakah Anda menanyakan di gurunya apa strategi atau trik yang dilakukan atau metode yang dilakukan oleh guru tersebut sehingga siswa tertarik? Karena biasanya siswa tidak tertarik ya? Iya. Iya, Pak. Jadi di sini dari hasil wawancara saya kepada guru PAI kelas 11 IPA 2, jadi yang dilakukan guru PAI dalam mengembangkan minat dan sikap siswa. Contohnya dalam mengembangkan minat, yaitu guru itu mengeksplorasi minat dalam diri siswa. Contohnya dia menggali apa minat siswa itu. Lalu dia memberikan wawasan, motivasi, dan mengikutsertakan siswa dalam perlombaan yang sesuai dengan potensinya. Contoh minat siswa dalam baca tulis Al-Quran. Dalam
mengembangkan sikap, yaitu guru biasanya menanamkan sikap khusus kepada siswa melalui pembiasaan untuk belajar membentuk sikap yang positif. Contohnya, bagaimana sikap siswa terhadap guru di dalam kelas, bagaimana sikap siswa terhadap teman sebaya di dalam kelas, bagaimana sikap siswa ketika bertemu orang yang lebih tua. Begitu, Pak. Baik, saya kira Anda tuh menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya tadi mau menanyakan tentang sikap, bagaimana mengukur sikap, sikap kepada sesama teman, sikap kepada guru, sikap kepada orang tua, sikap kepada orang yang lebih tua. Tentunya hal ini sangat-sangat dibutuhkan dewasa ini. Ya, kita melihat ada guru siswa yang memukul gurunya, ada siswa yang memukul orang tua yang mempenjarakan gurunya, guru anaknya. Sangat-sangat dibutuhkan. Olehnya karena itu penelitian ini seharusnya lebih dikembangkan lagi untuk ke penelitian selanjutnya ya, karena sangat-sangat dibutuhkan tentang bagaimana ranah efektif pendidikan itu diangkat dan dikembangkan. Saya kira cukup. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Prof. Dr. Hajar Rukmina Gonibala MSc. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Kandidat Dokter Pak Iqmal SAG MPDI yang telah memberikan pertanyaan kepada Ananda Gianti Wardayani, dan selanjutnya dipersilakan Bapak Ismail Usman SAG MPDI untuk memberikan klarifikasi untuk perbaikan skripsi Saudari Gianti, karena nama kita berempat yang akan dipertaruhkan. Skripsinya baik maka kita berempat baik, skripsinya tidak baik kita berempat juga yang tidak baik. Silakan Pak Ismail. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat walaupun pada alam Zoom ini. Yang kami hormati Ketua Sidang Ibu Prof. Dr. Rukmina Gonibala MSc, kemudian penguji pertama Bapak Dr. Adeng Enkus MNR, dan penguji kedua Bapak Ismail MPDI. Dan teruji pada hari ini Saudari Dian. Tadi penguji pertama sudah menyampaikan beberapa hal menyangkut tentang apa yang menjadi fokus penelitian Saudari Dian. Kemudian penguji kedua mempertegas tentang metodologi dan mengulas sedikit tentang isi dari apa yang diteliti oleh Saudari Dian. Nah, menyangkut tentang judul yang diangkat, pengembangan dana efektif. Nah, ini pengembangan berarti sudah ada dan dikembangkan. Kita lihat struktur bahasanya. Nah, dalam ranah efektif itu maka kita akan memahami di situ, mempelajari atau mengetahui tentang watak dan perilaku. So, dari peneliti memfokuskan kepada attitude, yaitu sikap dan minat. Sebenarnya dalam pembahasan kelengkapan supaya dia jadi singkur secara keseluruhan menyangkut tentang ranah efektif itu, maka tidak bisa dipungkiri kita harus menambahkan. Jadi dia harus menambahkan tentang nilai tentunya, kemudian emosi dan perasaan. Nah, itu harus ditambahkan itu. Bagaimana perasaan siswa ketika dia dari rumah kemudian datang ke sekolah. Nah, kadang-kadang itu berpengaruh dalam perasaan. Kemudian akan berhubungan dengan sikap dan emosi.
Nah, tentu akan berdampak kepada dari sisi nilai. Nah, itu harus ditambahkan. Nah, saya melihat ini hampir tidak ada dibahas menyangkut tentang perasaan bagi seorang siswa, kemudian emosinya. Nah, karena itu perlu dibahas, antaranya menyangkut tentang ranah afektif, itu menyangkut tentang watak dan perilaku. Nah, supaya bisa mengeksplor keadaan yang terjadi pada siswa dan guru. Berikut untuk pengembangan ranah. Nah, pengembangan. Jadi Saudari Dian harus menambahkan tentang apa-apa saja yang dikembangkan oleh guru PAI ya, khususnya PAI. Nah, kemudian guru PAI tadi Anda menyebutkan ada 3 guru PAI, tapi di dalam penelitian Anda hanya 1 guru PAI. Nah, sesungguhnya untuk mensinkronisasi secara keseluruhan tentang penelitian Anda itu ketiga-tiganya harus dimintai data. Kemungkinan besar akan berbeda cara pengembangan dana efektif yang dilakukan oleh masing-masing guru PAI. Nah, tentu guru PAI pun berbeda cara menangani siswa dari melihat dari sisi watak dan perilaku. Nah, itu biasa berbeda metode pengembangannya dari dana efektif ya. Nah, berikut tadi Gian menyampaikan siswa itu diberikan satu keleluasaan oleh guru, khusus laki-laki, diberikan kegiatan berupa apakah itu sebagai latihan ataupun memang sungguh-sungguh untuk menjadi kader, laksanakan satu kewajiban dalam hal khutbah Jumat. Tetapi dalam dokumen pendukungnya tidak ada. Jadi tadi ditambahkan dan itu disampaikan, dinarasikan itu ada bukti secara dokumen yang otentik bahwa itu terjadi. Jangan sampai hanya berbentuk kata-kata narasi kemudian tidak ada data pendukungnya, fakta di lapangan, apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukan oleh guru PAI dalam hal pengembangan ranah efektif bagi siswa. Kemudian menyangkut tentang bab 1 ini tentang pengutipan ayat. Nah, ini ada Kementerian Agama, ada Departemen Agama. Jadi dia harus merubah itu menjadi Kementerian Agama. Bukan Departemen Agama. Berikut ini di dalam skripsi saya ini saya lihat tebal. Nah, ternyata saya cek diisi dengan kertas kosong. Ini kertas kosongnya kurang lebih hampir hampir 10 halaman. Saya pikir ini tebal banget ini. Saya lihat kenapa kertas kosong yang diisi. Pak, mungkin itu pas selipas ada print Pak. Maaf Pak. Berikut tadi Anda menyampaikan berapa siswa tadi? Ada 8 orang siswa Pak di kelas 11 IPA 2 yang saya. Perempuan berapa? Perempuan ada sekitar
Jangan sekitar ya, jangan sekitar. Sekitar itu yang jelas. Yang jelas sesuai dengan hasil wawancara Anda. Jadi wawancara ya, yang diwawancarai. Berapa? Ada berapa? Ada 3 orang, Pak. 3 orang. Iya, dan laki-laki ada 5 orang. Laki-laki 5 orang. Iya, Pak. Tidak terbalik. Tidak, Pak. Tapi data yang di saya terbalik. Laki-laki 3 orang, perempuan 5. Yang mana yang betul? Yang diwawancara itu berapa orang? Ada 8, Pak. Dan 8. Laki-laki berapa? Laki-laki ada 5 orang, Pak. Perempuan 3. Ini data saya. Laki-laki 3. Anda bilang laki-laki 5 kan? Siapa yang menyusup ini? Atau ini penampakan? Yang di data saya, laki-laki itu 3. Perempuan 5. Yang mana yang benar? Ya? Oh, tidak, Pak. Iya, perempuan 5. Satu, dua. Tiga, 4. Satu, 2, 3, 4. Oh, 4 perempuan, 4 laki-laki, Pak. 4 perempuan, 4 laki-laki. Berarti data dokumennya tidak jelas ya? Mungkin ada tadabel, Pak. Iya, dari surat keterangan wawancara ada 4 perempuan dan 4 laki-laki. Kalau Anda sampaikan double, ini mukanya beda-beda. Mukanya beda-beda ini. Walaupun foto samping, tapi kelihatan wajahnya tidak mirip. Jadi ini ada siswanya, ada 8 orang, laki-laki 3. Iya, Pak. Iya, laki-laki 3, perempuan 5. Yang mana ini? Terus di data yang Anda lampirkan di sini menyangkut tentang hasil data lapangan dalam hal ini wawancara. Alda Wawor itu laki-laki atau perempuan? Alda Wawor? Ya. Alda Wawor perempuan dia, Pak. Kalau di surat keterangan wawancara itu ada 4 laki-laki, 4 perempuan. Kenapa kok jadi dokumen berupa foto jadi 3 laki-laki? Tadi Anda menyampaikan 3 laki-laki. Apa? 5 laki-laki, 3 perempuan. Ya, jadi ini data ini, ya. Jadi pertama kan saya melakukan wawancara 10 orang, itu sudah diambil dokumentasi, lalu itu diperkecil menjadi 8 orang. Maaf Pak, saya yang salah memasukkan dokumentasi yang apa.
Berikut ini guru PAI ada berapa orang? Guru PAI ada 3 orang yang di sekolah itu. Ini cuma 1 orang ini. Ya, Ya, jadi ditambah lagi dengan 2 ya. iya Pak. Kemudian hasil wawancaranya. Iya Pak. Saya kira itu untuk klarifikasi dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail, Kak Usman, SAG MPDI. Memang tugas beliau di metodologi, jadi harus lebih teliti. Ananda Gianti lebih teliti dalam memasukkan data yang ada di halaman 31, kemudian data wawancara, kemudian data dokumentasi. Karena itu karena kami pembimbing itu betul-betul meneliti sekecil itu, karena memang saya sering mengatakan bahwa di setiap menguji bahwa skripsi ini baik, maka kami berempat baik. Di saat skripsi ini jelek, kami berempat juga jelek. Makanya kami selalu komitmen dan idealisme untuk meneliti skripsi dengan seksama. Itu belum pernah sejak 30 tahun yang lalu. Ini tahun ke-30 saya sebagai dosen, tidak pernah berubah. Makanya banyak mahasiswa kalau sudah nulis nama kami yang senior-senior itu sudah pada menangis. Katanya nanti lama selesai. Sebetulnya bukan lama selesai, tetapi bagaimana mahasiswa itu aktif dan mengikuti bimbingan. Baik di saya, Saudara Ananda Gianti, selain tadi apa yang disampaikan oleh penguji pertama Pak Dr. Abeng Haji Abeng Tubagus MKes MMR, dalam tulisan PowerPoint itu aturannya ada di buku The Writing of the PowerPoint dari penerbit Oxford University. Itu cara penulisannya itu hanya 9 kalimat dalam satu PowerPoint. Dalam satu slide itu hanya 9. Jadi paling banyak 9 sampai 10 kalimat. Jadi tidak melebihi dari 10 kalimat. Tadi ya kalau saya mau ngasih lagi buku, kamu nanti baca itu, bacanya juga bukunya juga bahasa Inggris, kamu nanti susah. Iya benar. Itu kemudian sebetulnya yang harus dijawab tadi ke Pak Ismail bahwa dari 3 guru agama hanya diambil 1 karena hanya guru agama itu yang mengajar di kelas kelas 11 IPA 2, sedangkan guru agama yang 2 itu tidak mengajar di kelas IPA 2. Itu jawabannya sebetulnya, Gianti. Iya benar. Kemudian masih banyak ini yang harus diperbaiki, terutama di abstrak. Di abstrak itu belum harus kesesuaian. Abstrak itu harus dia memuat tentang skripsi yang Anda teliti, kemudian metodologi, tapi metodologi pun itu di abstrak tidak menjelaskan. Ini udah bagus di alinea kedua, tapi di alinea keempat itu harus jelas hasil yang ditemukan, pengembangan ranah afektif. Ini 1, 2, 3 tidak pointer tapi berupa narasi kalimat, dan kemudian yang menjadi penghambat, kemudian yang pendukung itu yang tadi disebutkan oleh Gianti, pendukung misalnya dari diri sendiri, kemudian penghambat dari keluarga, dan juga sekolah. 3 itu yang ditemukan. Namun mungkin ada yang menjadi motivasi, kemudian motivasi bagi siswa yang mengembangkan
bukan ranah afektif. Karena betul apa yang dikatakan oleh Pak Kandidat Dokter Pak Iqmal bahwa kadang-kadang kita lebih kepada mengembangkan psikomotorik dan kognitif, padahal afektif itu yang harus dikembangkan agar nilai-nilai Islam itu betul-betul diterapkan, bagaimana menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati teman sebaya, menghormati siapapun dia harus hormati. Kemudian dokumentasi tentang sholat Jumat tadi juga perlu disampaikan. Paling tidak ada teman-temannya waktu khutbah itu ada untuk melengkapi penelitian Gianti. Dan kami berikan kesempatan 1 bulan untuk memperbaiki skripsi ini, dan ada data yang harus ditambahkan dari Pak Ismail, kemudian itu yang harus ditambahkan. Demikian, dan untuk nilai langsung masing-masing mengirim ke Ibu Ketua Prodi atau ke Sekretaris Prodi, nanti di revisi direkapitulasi oleh sekretaris sebetulnya. Pak Is yang merekap nilai, tapi saya kalau langsung dikirim ke Ibu Ketua juga boleh, Ibu Ketua PAI. Diberi kesempatan 1 bulan Saudara Ananda Gianti untuk memperbaiki skripsinya. Demikian Bapak Ibu sekalian Dewan Penguji yang saya hormati, marilah kita tutup ujian seminar hasil penelitian pada pagi hari ini sampai siang, menjelang siang, sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, dan nilainya silakan dikirim ke Pak Abrari, Pak atau ke Pak langsung ke Kaprodi. Demikian ya, ke Ibu Haja Nur Hayat. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Pamit ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.